Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa Dunia Islam kembali hadir bersama saya, Lailatul Mukarramah. Kabar hari ini, Al Jazeera menginformasikan bahwa 3 negara Eropa, Norwegia, Irlandia, dan Spanyol akan secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pada tanggal 28 Mei. Meskipun ada peringatan dari Israel mengenai konsekuensinya. Para pemimpin dari ketiga negara ini menyatakan bahwa pengakuan tersebut adalah demi perdamaian di Timur Tengah. Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store, menegaskan bahwa solusi 2 negara adalah yang terbaik bagi Israel dan Palestina. Beliau menambahkan bahwa pengakuan ini akan diberikan pada tanggal 28 Mei untuk mendukung kekuatan moderat dan melanjutkan proses menuju perdamaian. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognise the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah jika tidak ada pengakuan. Di tengah perang, dengan puluhan ribu orang terbunuh dan terluka di Gaza, kita harus tetap menghidupkan satu-satunya alternatif yang menawarkan solusi politik bagi Israel dan Palestina. 2 negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, ucap Jonas Gahr. Tak lama setelah pengumuman dari Norwegia, Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, mengumumkan bahwa Irlandia juga akan mengakui Palestina. Hari ini, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengumumkan bahwa kami mengakui negara Palestina, kata Harris pada konferensi pers. Masing-masing dari kita sekarang akan mengambil langkah-langkah nasional apapun yang diperlukan untuk mewujudkan keputusan tersebut. Saya yakin negara-negara lain akan bergabung dengan kami dalam mengambil langkah penting ini dalam beberapa minggu mendatang. Hal ini diikuti oleh pernyataan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, yang mengatakan bahwa Dewan Menteri Spanyol akan melakukan pengakuan yang sama pada tanggal 28 Mei. Berbicara di parlemen Spanyol, Sánchez menuduh Benjamin Netanyahu menempatkan solusi 2 negara dalam bahaya dengan kebijakannya yang menyakiti dan menghancurkan di Gaza. Reporter Al Jazeera mengatakan bahwa Malta dan Slovenia juga memperkirakan akan membuat pengumuman serupa. Mungkin tidak mengherankan jika Norwegia mengambil inisiatif dalam hal ini karena mereka berada di belakang perjanjian Oslo di mana Norwegia mengakui organisasi pembebasan Palestina sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Sementara itu, reaksi dari Israel datang dengan cepat. Israel mengumumkan penarikan duta besarnya dari Irlandia dan Norwegia untuk konsultasi mendesak, serta memberikan peringatan kepada Spanyol. Menteri Luar Negeri Israel, Katz, menegaskan bahwa Israel tidak akan diam saja terhadap langkah ini, yang dianggap sebagai hadiah bagi terorisme dan bisa memicu ekstremisme serta ketidakstabilan. Hussein Al-Sheikh, Sekretaris Jenderal PLO, menulis di X, momen bersejarah di mana dunia bebas menang atas kebenaran dan keadilan setelah puluhan tahun perjuangan, penderitaan nasional Palestina, pendudukan, rasisme, pembunuhan, penindasan, pelecehan, dan penghancuran yang dialami rakyat Palestina. Politisi Palestina, Mustafa Barghouti, mengatakan bahwa ini adalah langkah simbolis yang kuat menuju kebebasan dan keadilan bagi rakyat Palestina. Ini juga merupakan pukulan bagi Netanyahu dan pemerintahannya yang ekstrim, dan bagi kaum fasis di pemerintahannya. Ini berarti tindakan fasisme dan ekstremisme di pemerintahan Israel tidak memiliki masa depan, katanya kepada Al Jazeera. Dari kantor berita Islam Minanews.net mengabarkan bahwa di Yerusalem, lebih dari 1.400 akademisi Israel telah menandatangani petisi yang menyerukan diakhirinya konflik mematikan di Gaza. Anadolu Agency melaporkan bahwa petisi tersebut yang berjudul Seruan kepada Pemerintah Israel untuk mengakhiri perang dan memastikan kembalinya para sandera, mendesak pemerintah untuk menghentikan operasi militer dan memprioritaskan kembalinya sandera Israel yang ditahan oleh Hamas.
Para penanda tangan termasuk profesor dan staf administrasi dari berbagai institusi akademisi di Israel menekankan bahwa meskipun Israel memiliki hak untuk membela diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, strategi pemerintah saat ini kurang memiliki visi politik atau strategis yang jelas. Mereka memperingatkan bahwa mengejar kemenangan penuh yang tidak terdefinisi dapat membahayakan para sandera lebih jauh dan tidak dapat dicapai menurut pejabat senior militer. Petisi tersebut menyoroti dampak kemanusiaan yang parah dari perang terhadap warga sipil di Gaza, termasuk korban jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, kelaparan yang meluas, dan penghancuran infrastruktur. Selain itu, perang ini juga menimbulkan beban besar bagi masyarakat Israel. Dengan krisis kesehatan mental, kerusakan ekonomi, dan penurunan supremasi hukum. Lebih lanjut, para akademisi memperingatkan bahwa konflik yang berkelanjutan mengisolasi Israel secara internasional, menyebabkan tantangan hukum, boikot budaya dan akademis, serta kerusakan jangka panjang pada posisi global Israel. Mereka berpendapat bahwa pembelaan diri tidak membenarkan perang yang tidak berkesudahan, terutama yang didorong oleh agenda politik. Meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera, Israel terus melanjutkan operasi militernya di Gaza. Petisi tersebut menekankan perlunya perubahan strategi untuk memastikan kembalinya sandera dengan selamat dan mencegah kerugian dan penderitaan lebih lanjut di kedua belah pihak. Sementara itu, dari Amerika Serikat dikabarkan, seperti kami kutip dari Al Jazeera, bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, berulang kali disela oleh para pengunjuk rasa saat bersaksi di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Para demonstran mengutuk kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel dan perang di Gaza. Rajab was 6 years old when Israelis killed her. And Rajab was 6 years old. Blinken, you will be remembered as the butcher of Gaza. You will be remembered for murdering innocent Palestinians. Dalam sidang hari Selasa, Blinken tersentak oleh seorang pengunjuk rasa yang mendekatinya dari belakang sambil melambaikan tanda bertuliskan kriminal. Petugas keamanan segera membawa pengunjuk rasa tersebut keluar dari ruangan. Sidang tersebut dihentikan setidaknya 6 kali ketika Blinken menyampaikan pernyataan pembukaannya. Para demonstran berdiri dan meneriakkan penolakan mereka terhadap posisi pemerintah, menuduh Blinken sebagai penjahat perang dan bertanggung jawab atas genosida terhadap rakyat Palestina. Beberapa pengunjuk rasa diam mengangkat tangan mereka yang diwarnai cat merah di belakang Blinken selama penampilannya. Demonstran menentang perang Israel di Gaza telah menjadi ciri yang menyasar para pejabat pemerintahan Biden di Kongres. Ketika Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin bersaksi pada 31 Oktober mengenai permintaan bantuan keamanan dari Presiden Joe Biden untuk Ukraina dan Israel. Mereka juga disela berulang kali oleh pengunjuk rasa. Pemirsa, demikian informasi yang kami sajikan hari ini. Saya Lailatul Mukarramah, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.